jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama akan menjadi orang terakhir. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, ada seseorang bertanya kepada Yesus Putramu perihal jumlah orang yang diselamatkan. Alih-alih memberi jawaban lugas, Yesus malah menganjurkan agar kami berjuang masuk melalui pintu yang sesak selagi terbuka. Sebab apabila pintu telah ditutup, tuan rumah tidak lagi akan membuka bagi siapa saja yang mengetuknya. Bahkan ia akan mengusir serta menyatakan mereka sebagai pelaku kejahatan. Selanjutnya Yesus menghubungkannya dengan orang-orang yang datang dari 4 penjuru mata angin yang duduk makan di dalam kerajaan Allah. Bapa, jawaban Yesus tentang orang yang diselamatkan mengingatkan kami pada 2 hal. Pertama, mengetuk pintu dan makan bersama. Penginjil Lukas mengumpamakan engkau sebagai tuan rumah. Tugas kami adalah berjuang untuk segera masuk ke pintu yang sesak itu. Jika terlambat, kesempatan kedua tidak ada lagi. Kedua, orang akan datang dari timur, barat, utara, dan selatan. Penulis Mazmur menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah engkau tebus dari kuasa yang menyesakkan. Bapa, setiap cita-cita tinggi menuntut perjuangan. Dan para seniman-seniwati, para ilmuwan tahu bahwa semakin tinggi jangkauannya, semakin berat perjuangannya. Studi, berlatih, bekerja. Tanpa perjuangan, peluh, keringat, dan usaha hanya menggembar-gemborkan teori, ketinggian yang sebenarnya tidak akan tercapai. Orang yang kenal Yesus dari luar, mengerti ajaran hidup rohani, teori doa, tetapi tidak berjuang untuk sendiri masuk di dalamnya, takut akan pintu sesak yang dilewati, itu sama dengan mereka yang berkata kepada Yesus, "Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami." Tetapi Yesus menolak mereka. Ia menutup pintu. "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Orang bisa jadi prihatin kalau melihat bedanya kata-kata dalam pidato, uraian dan laporan yang serba baik, dan kenyataan yang jauh dari memadai. Sebabnya, orang takut berjuang untuk masuk melalui pintu sesak, harus ada kerelaan berjerih payah dan berkorban. Perkataan itu mudah, perjuangan itu berat. Dengan demikian, ya Bapa, kami bisa memahami satu aspek tentang berita keselamatan. Engkau menyelamatkan siapapun yang dikehendaki dan yang engkau kenal. Mereka diperbolehkan masuk, duduk, dan makan bersama di dalam kerajaan-Mu. Namun, kami juga harus berjuang untuk tetap berada dalam keselamatan itu. Yesus, Putramu, memperingatkan bahwa kami bisa saja menjadi yang terdahulu atau yang terakhir. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama akan menjadi orang terakhir. Jadi, kami harus mengerjakan bagian masing-masing, yaitu berjuang melalui pintu yang sesak itu. Untuk itulah mengapa kami harus selalu mendengarkan dan taat pada sabda Yesus, Putramu. Kami bersyukur, ya Bapa, karena Engkau telah berkenan menyelamatkan kami. Kami akan menyatakan rasa syukur itu lewat aksi nyata di tengah keluarga,
jemaat, dan masyarakat. Kami juga mohon kepadamu ya Bapa, selamatkanlah kami semua. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Semoga saudari-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.